Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang suatu kondisi gangguan kecemasan yang gejalanya ini memang lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini mungkin bagi sebagian orang akan merasakan tidak nyaman ya, karena saya membahas hal ini karena mengingatkan kembali. Jadi buat yang memang tidak bisa, tahan mendengarkannya mungkin boleh skip saja video ini dan menggunakan, video-video lain untuk edukasi Bapak Ibu sekalian. Nah, mengapa ini penting? Karena salah satu yang problem, membuat banyak orang bingung terkait gangguan kecemasan dan depresi adalah perilaku melukai diri. Nah, perilaku melukai diri ini memang banyak ditemukan pada kasus-kasus gangguan kecemasan dan juga gangguan depresi. Orang suka bertanya, sebenarnya apa problemnya sehingga orang itu bisa berniat melukai diri, ataupun juga ada beberapa orang yang jadi takut begitu ya, pada kaitannya dengan benda-benda tajam atau hal-hal yang bisa melukai dirinya. Nah, kalau dulu pernah saya bahas di salah satu video terkait dengan gangguan kecemasan, terkait dengan keadaan ini, maka salah satu yang paling penting yang diutamakan di dalam bagaimana kita mengelola pikiran dan perasaan kita, sebenarnya adalah cara kita mengenali dulu nih, apa yang menjadi problem yang berkaitan dengan gejala kecemasan dan depresi. Nah, beberapa pasien memang ada yang mengatakan bahwa, "Kok Dok saya rasanya nggak nyaman ketika berhadapan dengan gunting, pisau ya. Saya kok berasa seperti kayak kepengen mau melukai diri gitu ya, atau bahkan bisa melukai orang lain loh Dok, kalau misalnya saya menggunakan, alat-alat tersebut. Sehingga saya tuh kalau misalnya ketakutan di rumah, sampai saya sumputin gitu, saya sembunyikan, barang-barang tersebut. Karena saya merasakan kok kayaknya khawatir gitu, nanti saya malah menggunakannya untuk melukai orang lain. Atau ketika mereka berjalan di mall ya, berjalan di mall ada tangga dan mereka khawatir nanti kalau misalnya tangganya itu mereka kayak mau loncat gitu ya, ke arah seperti itu. Padahal kalau ditanya lebih lanjut, dominan gejalanya memang lebih ke gejala kecemasan, bukan gejala yang sifatnya depresi. Orangnya sendiri kelihatan sekali edgy ya, agak sedikit ketakutan seperti itu ya, kalau kita lihat di dalam, praktek kita sehari-hari, banyak di antara kasus-kasus seperti ini tuh berasanya kok nggak nyaman gitu, ketika dia berhadapan dengan orang lain ataupun dengan kondisi. Jadi, kenapa bisa terjadi demikian nih Dok ya, gejala-gejala seperti ini, melukai diri, kepikiran untuk melakukan aktivitas, mau melukai diri dan mau terjun gitu dari sesuatu, mall misalnya seperti itu, kok kayak ada yang ngajak gitu, apa jangan-jangan nih saya kena masalah, dari kesehatan gitu atau apa, ini banyak yang pada, bingung juga gitu ya. Nah, kita akan bahas nih pada kesempatan kali ini. Nah, ternyata teman-teman, hal ini banyak dikaitkan dengan situasi yang kita sebut gangguan yang berkaitan dengan impuls. Nah, impuls-impuls inilah yang dominan terjadi pada kasus-kasus gangguan kecemasan yang mempunyai impuls melukai diri. Jadi pada dasarnya ini disebabkan juga karena kurangnya serotonin di sistem saraf pusat kita dan ini memang, tidak nyaman ya, banyak dikaitkan dengan, kondisi keseharian yang mungkin tidak stabil, ada juga beberapa di antaranya yang mempunyai pikiran dan perasaan yang tidak nyaman terkait dengan hal tersebut. Dan memang kalau kita lihat gangguan kecemasan dan gangguan depresi itu saling berkaitan. Jadi kalau misalnya gejala-gejala depresinya mungkin orang tahunya cuman masalah mood ataupun suasana perasaan yang menurun, nggak ada nafsu mau ngapa-ngapain, ada juga dikaitkan dengan kondisi ini, ada kekhawatiran untuk melukai diri. Dan pada dasarnya saya seringkali menyebutkan juga gangguan depresi dan cemas itu bisa saling berkaitan. Nah, untuk itulah makanya nanti pada tanggal 19 Desember kita akan melakukan suatu Zoom webinar yang mudah-mudahan bisa disiarkan juga di,
Instagram Live dan Facebook saya di Dr. Andri Psikiater yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk membedakan apa gangguan kecemasan itu dengan gangguan yang sifatnya depresi dengan gejala-gejala yang lain daripada biasanya. Tetapi nggak usah khawatir buat yang pernah mengalami gejala hal ini ataupun saat ini sedang menjalani pengobatan untuk mengatasi hal ini, memang itulah sesuatu yang bisa terjadi. Jadi kalau kita bicara tentang ini, mudah-mudahan nanti akan jauh bisa membaik dengan pengobatan, dengan antidepresan yang lebih baik dan kadang-kadang menggunakan antipsikotik yang membantu supaya impuls-impuls tersebut berkurang. Baik teman-teman semua, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai bertemu lagi. Salam sehat jiwa. Bye-bye.